Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2146 Setengah Abadi Iblis. Tiba-tiba ada ledakan, dan itu berasal dari tubuh Ye Chen. Kekuatan yang terkandung dalam darah Qin Meng Yao begitu besar hingga hampir meledakkan tubuhnya. Hanya aneh bahwa dia sekarang adalah tubuh yang fana, dan Wudan Hai dapat menahan esensi yang berdebar kencang. Hanya di meridian mengembara, setiap saat, dapat membuatnya meledak. Untungnya, dia, setengah abadi, memiliki latar belakang yang cukup dalam, nyaris tidak membawa kekuatan ini, dan langsung membebaskan paksaan Ling Tian. Pada saat ini, Ye Chen Huo bangkit, dan dengan kekuatan darah Qin Meng Yao, dia berubah menjadi busur besar dan panah ajaib. Busur ditarik seperti bulan purnama, dan panah itu tak tertandingi, menembus langit, dan menembak pada lelaki tua berjubah darah itu. Mitologi seni bela diri ada di sini. Orang-orang di kota Zuxian sangat bersemangat sehingga mereka menatap ke langit dengan susah payah. Orang tua yang masih melahap jiwa mau tidak mau mengerutkan kening, merasakan kekuatan panah yang luar biasa, tanpa berpikir terlalu banyak, dia segera menarik teknik menelan darah dan mundur setinggi langit, bukan karena dia takut panah, tetapi karena dia saat menelan darah, dia dalam keadaan lemah, dan akan terkena serangan balik oleh panah itu. Karena mundurnya, paksaan kandang Mu Tiandi tiba-tiba turun. Ye Chen mendengus dingin, menginjak telapak kakinya di tanah, lapisan cahaya peri menyebar, mematahkan paksaan lelaki tua itu, dan manusia yang ditarik ke langit semua jatuh ke langit, dan kekuatan lembut yang dikorbankan oleh Ye Chen mengambil alih dengan mulus turun. Nak, penatua yang Ge dan Sialan mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak dan memeluk Yang Lan kecil, sementara orang biasa lainnya mengambil kembali keluarga mereka sendiri, wajah mereka sangat pucat. Jika bukan karena tindakan Ye Chen, sebagian besar dari mereka kerabat akan meleleh membuat kabut darah. Ye Chen maju selangkah dan melangkah ke atap, menatap langit dengan dingin. Su Tian, pria tua berjubah darah itu duduk, sedikit menurunkan matanya, dan menatap Ye Chen. Dia mampu menembakkan panah yang kuat, yang membuktikan bahwa Ye Chen luar biasa, tetapi di bawah pandangannya, pemuda itu pria yang menembaknya jelas hanya setengah abadi. Tidak sampai 3 atau 5 detik kemudian dia bisa mengetahuinya, karena Ye Chen telah meminjam kekuatan eksternal, dan dia sangat tertarik dengan kekuatan eksternal itu. Anjing tua, 1 lawan 1, Ye Chen berteriak, menginjak udara, dan melarikan diri dari kota Zuxian, tidak ingin orang yang tidak bersalah terpengaruh. Jika perang dimulai di sini, seluruh kota Zuxian akan diratakan dengan tanah. Seorang beku, di bintang kuno ini, adalah eksistensi tertinggi. Menarik. Sudut mulut pria tua berjubah darah itu sedikit berubah, dia menjilat lidah merahnya, dan langsung mengejar Ye Chen. Dibandingkan dengan manusia ini, dia lebih tertarik pada Ye Chen. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mengambil? Di bawah, sebagian besar orang di kota Zuxian ambruk di tanah, gemetar tak terkendali, terlalu banyak orang meninggal, dan suara ratapan memenuhi langit. Apakah itu abadi? Pada saat ini, Ling Feng dan yang lainnya gemetar. Mereka adalah master seni bela diri, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi semut di depan lelaki tua berjubah darah itu. Haruskah membantu? Yang Xuan melirik dua lainnya. Namun, setelah mengatakan ini, dia merasa sedikit mati otak. Berdasarkan moralitas mereka, pergi ke sana hanya akan menambah kekacauan. Bukan saja mereka tidak dapat membantu, tetapi itu hanya akan menambah beban Ye Chen. Selamatkan orang. Sangguan Jiu menutup matanya dari kehampaan, dan berlari ke orang yang terluka. Dia tidak bisa membantu Ye Chen, tetapi masih mungkin untuk merawat orang. Di sini, Ye Chen terbang ke langit dan terbang ke sekelompok gunung. Pria tua berjubah darah itu tiba tak lama kemudian, dengan paksaan yang kuat, puncak yang hancur runtuh satu demi satu. Semut, kamu tidak bisa melarikan diri. Pria tua berjubah darah itu tersenyum licik, matanya bersinar dengan lampu hijau, seperti hantu jahat, dia mengejarnya dengan santai, seolah menikmati perasaan ini, dia mengangkat tangannya dan menghapusnya. Sebaliknya, itu membosankan. Di depan, tubuh Ye Chen misterius, dia mengabaikan kata-kata lelaki tua berjubah darah itu, dan diam-diam membandingkan kekuatan tempurnya dengan lelaki tua itu. Tapi bagaimanapun, itu adalah kekuatan eksternal.
Paling-paling, itu hanya bisa mengerahkan pertempuran kekuatan puncak Zenyang. Apalagi jika kekuatan darah digunakan, itu akan hilang. Dia harus bertarung dengan cepat. Untungnya baginya, lelaki tua berjubah darah itu tidak memadatkan roh primordial, jika tidak, bahkan dengan bantuan kekuatan darah, dia akan tetap menjadi semut, dan tidak ada lagi yang dibutuhkan, hanya pedang roh primordial lawan yang diperlukan untuk membunuh dia dalam hitungan detik. Tapi yang paling menyusahkan sekarang adalah dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan darahnya, lagi pula bukan darahnya sendiri yang akan bertabrakan dengan tubuhnya sendiri, itu akan meledak dan mati. Changlan, Changlan. Panggilan Ye Chen tidak pernah berhenti. Saya tidak tahu mengapa roh jahat itu sangat tidak dapat diandalkan kali ini. Jika dia tertinggal, penduduk desa di kota Zuxian tidak akan mengalami bencana seperti itu, dan dia juga tidak perlu mengambil risiko kekuatan darah. Ini benar-benar membosankan. Senyum menyeramkan pria tua berjubah darah itu datang dari belakang. Dia kehilangan kesabaran, melangkah melintasi langit yang kosong, melambaikan telapak tangannya, dan menekannya ke arah Ye Chen. Sebelum cetakan telapak tangan benar-benar jatuh, dia melihat puncak meledak. Ye Chen Huo memperbaiki tubuhnya, mengepalkan tangan emasnya dengan erat, dan langsung bergabung menjadi satu, meledakkan telapak tangan Ling Tian ke langit, bahkan lelaki tua berjubah darah itu sangat terkejut sehingga dia mundur. Untuk ini, dia juga membayar harga yang sangat mahal, tinjunya berdarah, tulangnya banyak yang hancur, dan pembuluh darah di tubuhnya robek dalam rasa sakit yang luar biasa. Aku meremehkanmu. Pria tua berjubah darah itu mencibir. Sungguh mengejutkan bahwa sedikit setengah abadi, bahkan dengan bantuan eksternal, tidak akan pernah bisa memukul mundur spirit Void Realm. Hari ini, dia adalah mata pembuka, tapi lebih dari itu, dia semakin bersemangat semakin dia menginginkan kekuatan di tubuh Ye Chen jika dia memadukannya, jika dia tidak bisa mempertahankannya, dia bisa menerobos ke langit dan dunia bawah. Di seberang, Ye Chen mendarat di puncak gunung, wajahnya pucat, dan seluruh lengannya berdarah. Dengan suara dentang, pedang ilusi berubah menjadi pedang ilusi di tangannya, yang tampaknya tidak terlihat dan berevolusi dengan akumulasi dao tanpa akhir. Itu adalah pedang dao, yang dapat mengabaikan pertahanan fisik dan langsung menyerang sumbernya. Mata lelaki tua berjubah darah itu penuh dengan penghinaan, dia menghilang sejenak, tubuhnya seperti hantu, dan dia muncul kembali. Dia sudah berada di depan Ye Chen, dan menjulurkan jarinya di antara alis Ye Chen. Kekuatannya oke, tapi kecepatannya hampir tidak ada artinya. Ye Chen berkata dengan tenang, mengelak satu jari, mengayunkan pedang, dan menebas lelaki tua berjubah darah itu. Bagaimana mungkin? Pria tua berjubah darah itu tidak bisa mempercayainya. Dia menatap pedang di tangan Ye Chen. Meskipun itu ilusi, itu adalah prajurit yang luar biasa. Itu adalah asalnya. Bahkan jika dia berada di kekosongan spiritual, dia tertangkap basah. Pada saat ini, Ye Chen telah membunuh, dan dengan pedang Feng Shen, dia langsung menyerang kepala pria tua berjubah darah itu. Pria tua berjubah darah itu mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan meraih ujung pedang dengan satu tangan, tidak peduli seberapa keras Ye Chen berusaha, sulit untuk menembus setengah titik. Semut adalah semut. Pria tua berjubah darah itu menyeringai. Tangan lainnya telah dijelaskan dengan metode rahasia. Hanya butuh satu telapak tangan untuk meledakkan Ye Chen. Namun, apa yang menanggapinya adalah tembakan cahaya ilahi dari tengah alis Ye Chen, itu adalah serangan para dewa, itu adalah metode misterius biksu itu, dan itu juga merupakan buku rahasia manusia, itu adalah luka dewa yang tidak lengkap. Jarak yang begitu jauh, serangan yang begitu cepat, lelaki tua berjubah darah itu tidak mengelak, dia menerima pukulan serius, dia memuntahkan darah dan mundur, kepalanya berdengung, kepalanya hampir pecah, matanya hitam, dan seluruh 7 lubangnya berdarah. Kesempatan yang sangat bagus, bagaimana mungkin Ye Chen melepaskannya? Dengan pedang di tangannya, dia menebas sepanjang jalan, tanpa gerakan sama sekali, lelaki tua yang dia potong berlumuran darah, bukan apa-apa, hal yang paling mengerikan adalah asal orang tua itu, lebih dari sekali babak belur. Kamu pantas mati. Pria tua berjubah darah itu melolong, mengambil pedang Ye Chen dengan keras, mampu mengatur napas, melarikan diri dalam sekejap, dan langsung pergi ke langit, dengan rambut acak-acakan, dia dalam keadaan malu ganas seperti setan, sangat menakutkan. Engah. Di bawah, Ye Chen juga menyemburkan darah, yang merupakan serangan balik dari kekuatan darah. Dapat dikatakan bahwa setiap kali dia melukai lelaki tua berjubah darah itu, kekuatan darahnya melukainya sekali. Dari awal pertempuran ini, dia melukai 1000 musuh dan 800 dirinya sendiri, ini adalah kerugian menggunakan kekuatan eksternal. Tekan aku.
Raungan lelaki tua berjubah darah mengguncang langit, dan lelaki itu mengaktifkan senjata kelahirannya, yang ternyata adalah pagoda perak dengan 99 manik-manik ilahi, masing-masing bersinar dengan kemegahan ilahi, jatuh dari langit dan hancur gunung runtuh. Wajah Ye Chen jelek, dan dia ingin melarikan diri, tetapi dia sedikit lebih lambat dan ditelan oleh pagoda. Aku akan mengubahmu menjadi boneka, dan aku akan menjadi anjing lelaki tua itu selama sisa hidupku. Lelaki tua berjubah darah itu tersenyum ganas, tidak bermoral, seperti anjing ganas, menggeram histeris. Namun, sebelum dia mengambil kembali pagoda tersebut bergetar. Kemudian, terdengar suara berderak, dan retakan muncul di pagoda. Detik berikutnya, suara gemuruh memenuhi langit, dan pagoda senjata kelahirannya meledak tiba-tiba oleh kuali ilusi, pecahan pagoda perak, seperti sepotong hujan ringan, jatuh dari langit dan tersebar di pegunungan. Engah! Pria tua berjubah darah itu menyemburkan darah, membalik ke samping, dan senjata kelahirannya meledak. Sebagai tuan, dia juga menderita serangan balik yang mengerikan. Saat terbang terbalik, dadanya meledak, dan jantung yang berdetak terlihat, yang mengejutkan. Engah! Ye Chen juga memuntahkan darah, tidak jauh lebih baik dari orang tua itu. Dia ditelan ke dalam pagoda sebelumnya. Dia menggunakan kekuatan darahnya untuk mengubah penampilan kuali kekacauan dan memperbesarnya tanpa batas. Baru kemudian dia memecahkan pagoda. Menderita serangan balik kekuatan darah, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pria tua berjubah darah itu meraung dengan marah, itu adalah senjata natal yang dia kerjakan dengan sangat keras untuk disempurnakan. Itu masih di level Spirit Void Realm, tapi sudah rusak setengah abadi, bagaimana Anda bisa mempercayainya? Ye Chen tidak menjawab, dia terhuyung-huyung di tanah, dia bahkan tidak bisa diam, melihat ke dalam tubuhnya, itu sudah berantakan, berapa banyak meridian yang rusak, meski begitu, kekuatan darah Qin Meng Yao masih ada. Mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Tidak bisa menahan diri. Bunuh. Dengan raungan, lelaki tua berjubah darah itu turun dan meludahkan pedang pembunuh berwarna darah. Ujungnya sedingin es, dan itu membawa kekuatan menusuk yang mengerikan, berniat membunuh Ye Chen dengan satu serangan. Ye Chen nyaris tidak berdiri diam, tidak bergerak, hanya diam-diam menatap kehampaan. Ketika pedang darah hanya berjarak 1 inci darinya, dia tiba-tiba menghilang, dan di mana dia menghilang, lelaki tua berjubah darah itu tiba-tiba terwujud. Ini, wajah lelaki tua berjubah darah itu tiba-tiba berubah, dan pupil matanya mengerut. Benar, Ye Chen pindah dan berganti tempat dengan lelaki tua berjubah darah itu. Namun, pedang yang menembakkan darah itu tidak akan berhenti karena keduanya bertukar posisi. Episode 2147 dipotong. Engah. Cahaya berdarah sangat menyilaukan. Orang tua berjubah darah itu ditembus, atau dia ditusuk oleh pedangnya sendiri. Kekuatan pedang ini disebut yang mendominasi. Dia hampir memberinya waktu sebentar. Hal yang memalukan adalah itu dia tidak mengetahuinya dari awal sampai akhir. Apa yang terjadi? Dia terluka parah, Ye Chen menyemburkan darah lagi, jatuh dari kehampaan, dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah pertempuran hebat di mana 1000 musuh terluka dan 800 terluka. Setelah menggunakan teknik rahasia beberapa kali, kekuatan darah telah banyak melemah, tetapi kekuatan serangan balik menjadi semakin ganas. Siapa itu? Siapa kamu? Pria tua berjubah darah itu menggertakkan giginya, matanya merah dan ketakutan, dan dia terhuyung-huyung ke depan dengan pedang pembunuh berlumuran darah, berniat memenggal kepala Ye Chen. Ye Chen juga bangun, tetapi masih tidak bisa berdiri diam, dengan darah memancar dari mulutnya, dia tidak bisa menahan cibiran, dia memandang terlalu tinggi pada spiritual Void Realm ini, yang memiliki seluruh tubuh kultivasi dan keterampilan bertarung, tapi benar-benar busuk. Dia berani mengatakan bahwa, karena Dacu dengan santai memilih keadaan yang sebenarnya, dia dapat sepenuhnya menyiksa lelaki tua berjubah darah itu. Anda harus tahu bahwa Biksu Dacu semuanya telah mengalami pembaptisan hidup dan mati dalam pertempuran melawan iblis. Tidak sebanding dengan lelaki tua berjubah darah itu. Siapa itu? Siapa kamu? Pria tua berjubah darah itu masih meraung, sangat marah hingga dia marah. Patung megah dalam kehampaan roh hampir terbunuh oleh luka setengah abadi. Keangkuhannya sebagai yang abadi dianggap dia sebagai malu terbesar, jika masalah ini keluar, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk dipusingkan lagi? Ye Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berdiri teguh, dan sekali lagi berubah menjadi pedang Dao. Meskipun dia terluka lebih parah daripada lelaki tua berjubah darah itu, dia lebih kuat dari lelaki tua berjubah darah itu. Dia terhuyung-huyung sepanjang jalan dan menyerang dan membunuhnya.
Apakah Spirit Void Realm sangat sulit? Apakah Lao Su membantai Kaisar Agung? Serangannya membuat lelaki tua berjubah darah itu semakin marah, dan dia bergegas seperti anjing gila. Engah. Engah. Pertarungan antara keduanya menjadi primitif dan berdarah. Jika Anda menebas saya dengan pedang, saya akan balas menusuk dengan tamparan di wajah. Ah! Pria tua berjubah darah menjadi gila, lolongannya menjadi semakin bersemangat. Fakta telah membuktikan bahwa output tidak bisa hanya mengandalkan raungan, percuma berteriak keras, belajar dari Ye Dasao, dia tidak mengeluarkan suara, hanya berkonsentrasi melakukan sesuatu, dan memotong pedang ketika dia punya waktu, dan dia adalah sangat termotivasi, setelah memotong pedang, berpikir untuk menendang lagi. Gaya bertarungnya, terus terang, berfokus pada memukul titik vital orang. Setelah lusinan gerakan, dia mengubah pria besar menjadi Kasim. Itu tidak menyombongkan diri, hanya bajingan lelaki tua berjubah darah, taruh kecap dan cuka, dan Anda bisa menggoreng piring. Pertarungan di sini sedang berlangsung, dan Kaisar Ming di Gunung Jieming hanya melihat ke sudut mulutnya, dan sesekali melirik Di Huang di sampingnya, tiba-tiba merasa kedinginan di selangkangannya, sorot mata Di Huang mewakili terlalu banyak arti, apakah Anda semua bertengkar seperti ini dalam garis keturunan Ekaristi? Di Huang batuk kering, tidak hanya angin dingin yang bertiup dari selangkangan Kaisar Ming, tetapi juga dia Ye Chen dan pertarungan lelaki tua itu, dia melihatnya dari awal hingga akhir, dan menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Ye Chen memukuli orang dengan pedang demi pedang dewa itu terpotong, belum lagi melihatnya, tapi hanya memikirkannya saja, itu menyakitkan. Di Gunung Jieming, selain mereka berdua, ada orang lain, setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Qin Mengyao. Ada sesuatu tentang gadis ini. Untuk beberapa alasan, melihat adegan pertarungan, dia akan selalu memikirkan kalimat yang biasa diucapkan Zhao Yun saat itu, orang-orang mengambang di sungai dan danau, bagaimana mungkin mereka tidak ditebang. Dan pertempuran Ye Chen menjelaskan kebenaran ini dengan sangat baik, atau Anda dapat mengatakan bahwa mereka berdua adalah saudara yang baik dan pasangan yang sempurna. Di bawah pengawasan ketiganya, pertempuran berakhir di hutan yang berantakan. Orang tua berjubah darah dikalahkan, terbaring tak berdaya di tanah. Dia bukan lagi manusia, terus-menerus berbusa dari mulutnya, ditutupi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, tempat yang paling menyakitkan adalah selangkangannya, dia tidak tahu bagaimana pertempuran ini terjadi. Berkelahi, dia bingung, pantatnya hilang, rasa sakitnya disebut menusuk hati, yang sangat mengurangi kekuatan tempur, ditekan dan dipukuli sepanjang jalan, dia benar-benar anak laki-laki yang tidak beruntung, begitu banyak manusia kuno bintang, mengapa datang ke sini, sungguh kebetulan-kebetulan. Saya bertemu dengan orang cabul yang sudah mati, dan memukulinya untuk meragukan hidupnya. Melihat Ye Chen lagi, dia juga berdarah di sekujur tubuhnya. Dibandingkan dengan pria tua berjubah darah, dia sedikit lebih baik, setidaknya payudaranya masih ada, dan seluruh tubuh Ye Chen adalah yang paling energik. Hembusan angin musim gugur bertiup, dan Ye Chen memanjat lagi, memegang pedang dao yang berlumuran darah, terhuyung-huyung selangkah demi selangkah, dan berjalan menuju lelaki tua berjubah darah itu, dia belum mati, jadi dia harus mati, jika tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya tetaplah kutukan. Siapa kamu? Pria tua berjubah darah itu menatap Ye Chen dengan mata marah. Hanya setelah bertarung dengannya dia tahu betapa menakutkannya setengah abadi yang terlihat seperti semut ini. Keadaan pikiran pertempuran ada di atasnya dibandingkan dengan keduanya, kecuali basis kultivasinya, dia pada dasarnya hancur. Ini perjalanan yang bagus. Ye Chen mengangkat pedangnya tanpa menjawab pertanyaan itu. Aku akan menyeretmu untuk dikuburkan bersamaku bahkan jika aku mati. Pria tua berjubah darah itu tersenyum ganas, matanya penuh kegilaan, tubuhnya membengkak seketika, dan kekuatan tirani melonjak. Postur ini, orang bisa tahu di sekilas bahwa dia akan meledak. Ekspresi Ye Chen berubah, dan dia menarik pedang yang dia angkat, karena sudah terlambat, dan hal terpenting saat ini adalah melarikan diri. Denganmu di jalan menuju Huangquan, lelaki tua ini tidak sendirian. Ditemani oleh senyum sinis, lelaki tua berjubah darah itu meledak, berpusat di tanah, lapisan halo berwarna darah menyebar ke segala arah. Bebatuan gunung runtuh, berubah menjadi abu terbang sepotong demi sepotong, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tumbang berkeping-keping, dan setiap pohon terpotong di tengahnya. Ye Chen masih berlari, dengan jejak kaki berdarah selangkah demi selangkah, terhuyung-huyung. Ketika halo hendak datang, dia berbalik dengan berani, mengeluarkan kekuatan darah yang tersisa, dan mengumpulkan perisai di depannya. Dalam sekejap, perisai itu hancur, dan dia juga terbang keluar, menyapu pegunungan,
jatuh ke sungai besar, dan hanyut ke kejauhan dengan ombak yang bergulung, darah yang mengalir di tubuhnya menodai sungai menjadi merah. Pada titik ini, dunia jatuh ke dalam keheningan. Saya tidak tahu kapan, saya melihat seorang pria berjubah hitam muncul di hutan, itu adalah Putri Yinyu, dia mendengar fluktuasi perang dan menemukannya, tetapi yang dia lihat adalah dunia yang hancur, dia cukup pintar, dia mengikuti noda darah Ye Chen, dan datang ke tepi sungai besar, di sepanjang tepi sungai, aku mencari sepanjang jalan. Pasti Ye Chen cukup beruntung untuk tidak tenggelam dan melayang di atas batu. Ketika selir Yinyu tiba, hari sudah fajar. Melihat Ye Chen masih hidup, dia menghela nafas lega, dan membawanya kembali ke makam kuno untuk menarik kekuatan spiritual kristal sumber untuk menyehatkan tubuh Ye Chen. Itu terlalu berat, jika bukan karena perisai yang dikumpulkan oleh kekuatan darah, dia akan menjadi abu. Selir Yinyu terkejut. Dia terkejut dengan kekuatan Ye Chen. Dengan tubuh setengah abadinya, dia benar-benar menghancurkan spirit Void Realm. Ini masih dalam keadaan tersegel. Jika dia berada di masa jayanya, betapa menakutkannya itu. Kekuatan supranatural yang besar. Ye Chen berbaring dengan tenang, masih dalam keadaan koma. Meskipun dia setengah abadi, kekuatan pemulihannya mendominasi. Ditambah dengan nutrisi dari kekuatan spiritual kristal sumber, seluruh tubuh pulih dengan cepat. Selir Yinyu tidak menganggur. Ketika Ye Chen sedang tidur, dia keluar lebih dari sekali, dan pergi ke hutan gunung. Meskipun lelaki tua berjubah darah itu meledakkan dirinya, dia meninggalkan banyak harta, seperti senjata spiritual dan fragmen kristal sumber, dikumpulkan kembali, semuanya berguna, setidaknya, kekuatan spiritual dapat diserap. Di malam hari, angin sepoi-sepoi bertiup ke makam utama, membawa dupa wanita. Jika Ye Chen bangun, dia pasti bisa merasakan bahwa wanita itu lagi yang memimpikannya. Ye Chen, yang tertidur lelap, merasakan tangan batu giok menyapu wajahnya dengan ringan. Perasaan itu sangat akrab dan hangat, dan samar-samar dia bisa mendengar kata-kata lembut wanita itu, memanggil namanya. Di dalam makam, selir Yinyu, yang sedang duduk bersila, membuka matanya lebih dari satu kali, melihat sekeliling, dan selalu merasa ada orang keempat di makam tuannya selain suaminya dan Ye Chen. Pada siang dan malam kedua, Ye Chen terbangun dari koma, seluruh tubuhnya lemah dan kepalanya pusing, dia menggosok alisnya dengan keras, mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dan bertempur dalam pertempuran berdarah dengan kehampaan roh. Senior, kamu sudah bangun. Selir Yinyu menarik sinar kekuatan spiritual ke tubuh Ye Chen. Sudah berapa lama aku tertidur? Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. 2 hari. Berjalan melewati gerbang neraka lagi. Ye Chen turun dari ranjang batu, tubuhnya masih lemah, tapi untungnya, dia adalah pemenangnya, dia membantai lelaki tua berjubah darah itu, jika dia yang kalah, bintang kuno ini mungkin akan berdarah. Episode 2148 Rumah Impian. Pada malam hari, Ye Chen keluar dari makam kuno, terpantul di bawah sinar bulan, dan kembali ke kota Zuxian. Pria tua berjubah darah itu begitu kejam sehingga dia menelan banyak orang, dan menumpahkan darah di kota yang seharusnya damai itu. Setelah melewati gerbang kota, apa yang Anda lihat sepi, terlalu banyak orang menggantung sutra putih, terlalu banyak yatim piatu dan janda, mengenakan linen dan berkabung, berlutut di depan gerbang mereka sendiri, melemparkan uang kertas ke Anglo, tersedak dan meratap, bergema di mana-mana kota, malam yang gelap, ditakdirkan untuk ditemani oleh air mata. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, dan masih ada rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan jika dia berpikir untuk menggunakan kekuatan darah sebelumnya, orang-orang ini mungkin tidak perlu mati. Hero Ye kembali. Saat dia berjalan, seseorang memanggil. Orang-orang di kota Zuxian mendengarnya, dan mereka semua berkumpul di sini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berlutut di tanah dan berteriak minta tolong. Jika bukan karena Ye Chen, mereka semua akan dikutuk. Pahlawan ini adalah penyelamat yang sebenarnya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menggunakan kekuatan lembut untuk mendukung orang-orang, dan berjalan diam-diam ke taman kecil, mengatakan bahwa dia adalah penyelamat, dan bahkan dia sendiri menganggapnya konyol. Lebih mematikan daripada lelaki tua berjubah darah itu, bahkan ada lebih banyak lagi. Di dunia ini, tidak ada penyelamat, hanya hukum yang kejam. Ling Feng dan yang lainnya juga datang, tetapi mereka tidak melangkah maju, mereka hanya menonton Ye Chen diam-diam dari punggung suram Ye Chen, mereka sepertinya melihat sudut si uji, penuh dengan pembunuhan, berlumuran darah dan tulang, dewa di mata dunia, pernahkah Anda memiliki belas kasih terhadap makhluk hidup? Di bawah pengawasan semua orang, sosok Ye Chen berangsur-angsur menjauh. Di jalan-jalan dan gang-gang, Ye Chen mendorong gerbang taman dengan lelah,
dan melihat iblis itu duduk di depan meja batu, minum dengan tenang, dan mengabaikan kepulangannya. Kamu seharusnya bisa mendengar panggilanku. Ye Chen berjalan perlahan, berbicara dengan suara datar. Aku bisa mendengarmu dengan jelas. Setan itu memegang gelas anggur dan menyesap anggur yang baik dengan hati-hati. Ketika satu-satunya bintang Tianxia lahir, kamu masih mengasihani orang-orang biasa dan menghujani hujan langit. Mengapa kamu menolak untuk menyelamatkan mereka kali ini? Apakah kamu mempertanyakan dewa? Beraninya kamu. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri dan duduk di bawah pohon tua. Tubuh suci kuno yang bermartabat, kamu juga orang yang berjalan melewati gunung mayat, kapan kamu menjadi begitu sentimental? Iblis itu membelakangi Ye Chen, dan berbicara dengan santai, pada siang hari, aku berada di kota Zuxian, jika Anda tidak menyelamatkan langit Sagu Sing, dewa ini akan menyelamatkannya, tetapi hanya menyelamatkannya. Kehidupan dan kematian manusia tidak ada hubungannya dengan saya. Desahan dan rasa bersalah Anda bukanlah belas kasihan, tetapi kebencian dan kebencian terhadap hukum. Kamu ingin berubah, sayangnya, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Ada yang ingin kamu katakan, kata Ye Chen datar. Kamu adalah orang yang pintar, karena kamu bisa mengerti, mengapa berpura-pura tuli dan bisu. Setan itu mengisi cangkir lagi, meletakkannya di depan hidungnya, dan dengan lembut mengendus aroma anggur, tanpa berbalik dari awal. Sampai akhir, Ye Chen terdiam, menundukkan kepalanya dan menundukkan matanya. Dia harus mengerti bahwa ini masih ujian, menguji keadaan pikirannya. Alasan kasihan adalah dia tidak cukup dingin, dan keengganannya pada hukum yang kejam adalah karena dia tidak berdaya dengan kata lain, tidak peduli apa Kaisar Chu itu, atau Kaisar adalah Kaisar tertinggi, mereka sulit untuk mengalahkan kehebatan hari dan bumi. Pada suatu saat, dia bangun, kembali ke kamar, dan tertidur dengan kepala tertutup. Di taman, iblis itu masih ada di sana, meminum anggur dengan tenang, di bawah bulan yang cerah, dan dia bergumam pelan, Fuxi, kamu terlalu keras padanya. Sambil menghela nafas, hanya ada gelas anggur yang tersisa di atas meja. Dan di meja, tidak ada lagi setan. Malam tidak sepi, ratapan dan tangisan masih ada, dan kehilangan orang yang dicintai pasti membuat tidak bisa tidur. Dengan air mata, malam yang gelap berangsur-angsur memudar. Di pagi hari, kota Zuxian tidak sesejahtera dulu, terlalu banyak orang pergi ke pemakaman, uang kertas berserakan di jalan, dan sekilas penuh dengan bunga putih, dan terlalu banyak orang sedang berduka. Di depan meja peramal, Ye Chen duduk diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak senang atau sedih. Hari ini, tidak ada yang ditakdirkan untuk datang ke ramalan, dan semua orang tenggelam dalam rasa sakit. Semua uang yang saya tabung selama bertahun-tahun telah dibagikan kepada orang miskin. Apakah ini perbuatan baik? Orang pertama yang datang hari ini adalah Sang Guan Jiu. Dia tidak pernah membayar minuman, dan jarang baginya untuk menjadi murah hati seorang master seni bela diri. Sebagai manusia, dia juga percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Minumlah sedikit anggur bunga beberapa kali, dan kamu akan memiliki segalanya. Yang Xuan cemberut. Itu yang kamu katakan, seolah-olah kamu tidak pergi. Aku selalu membayarnya, jadi kamu punya muka untuk mengatakannya. Pada hari yang menyedihkan, kalian berdua bisa menyegarkan diri. Ling Feng berkata dengan santai. Begitu kata-kata ini keluar, keduanya berhenti. Duka, bisakah kamu tidak berduka? Mereka semua adalah orang Jianghu yang menjilat darah dengan ujung pisau mereka. Ini adalah pertama kalinya seseorang meninggal. Sangat menyedihkan. Mungkin, mereka benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumah mereka. Tidak lama kemudian, Tuan Yang Ge juga datang, memeluk Yang Lan kecil. Rasa terima kasih keluarga tiga orang kepada Ye Chen tak terlukiskan. Dibandingkan dengan orang lain di kota, mereka dianggap beruntung. Pada saat kritis, mereka diselamatkan oleh mitologi Wulin. Januari berlalu dengan tenang, dan kota fana ini berangsur-angsur kembali normal. Itu adalah malam yang lain, Ye Chen tidur dengan nyenyak. Langit penuh bintang malam ini, sesekali sinar cahaya bintang, melalui jendela, miring ke wajah Ye Chen, membuat alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Ketika dia membuka matanya lagi, ada awan dan kabut di depannya, dan itu adalah kabut putih. Dengan awan dan kabut yang berangsur-angsur menghilang, sebuah gunung dan sungai yang indah muncul di matanya. Setiap gunung, setiap sungai, setiap tumbuhan dan setiap pohon, seperti ingatannya, hangat dan baik, ini adalah Dacu, kampung halamannya. Mimpi kembali ke Dacu. Ye Chen sangat bersemangat, dan berjalan langsung ke Heng Yuezong melalui ketiadaan. Dacu di malam hari damai dan tenang, dan Yun Feng di malam hari masih sangat indah. Ketika Ye Chen tiba, semua gadis ada di sana, menyulam, menyirami bunga,
seperti Si Yan dan Luosi, semuanya dengan dagu di tangan, menatap langit berbintang. Selain mereka, ada seorang anak kecil, sama sekali tidak mengantuk, yang terhuyung-huyung, mengejar kupu-kupu di rerumputan, kadang memanggil ibu, kadang cekikikan. Itu adalah Xiao Yefan, yang masih berusia 2 atau 3 tahun. Ingatan yang disebut juga tetap ada di masa kecilnya. Dia cukup masuk akal ketika dia masih muda. Di tengah malam, dia akan berbaring di depan jendela, melihat di luar dengan penuh semangat, menunggu ibunya kembali. Ye Chen tertawa dan menangis. Sudah 76 tahun sejak dia pergi, dan dia tidak pernah ingin kembali. Itu dalam bentuk mimpi. Dia bisa melihat kerabatnya, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Ayah. Ketika Ye Chen sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar panggilan Ye Fan kecil. Pria kecil itu sangat senang, dan berlari ke arah Ye Chen dengan langkah terlatih-tatih. Ye Chen tercengang, bisakah si kecil melihatku? Gadis-gadis itu juga terkejut, dan melihat ke samping, melihat ke sini, berpikir bahwa Ye Chen telah kembali, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Sambil berbicara, Ye Fan kecil sudah berlari ke kaki Ye Chen, mengangkat kepalanya, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, peluk, ayah. Bisakah kamu benar-benar melihatnya? Ye Chen membuka mulutnya, benar-benar tercengang. Anda tahu, dia sedang dalam mimpi sekarang, dan Ye Fan dalam kenyataan, masuk akal jika Ye Fan tidak dapat melihatnya, yang melanggar hukum realitas dan ilusi. Ayah peluk. Pria kecil itu masih memohon, menyela pikiran Ye Chen. Hidung Ye Chen menjadi masam ketika dia mendengarnya, dan dia tanpa sadar berjongkok setelah menghitung, dia tidak pernah memeluk Ye Fan selama 76 tahun, jadi dia bukan ayah yang kompeten. Namun, dia adalah pria dalam mimpi, dan dia tidak bisa menyentuh Ye Fan, juga tidak bisa memeluknya. Si kecil menangis, dengan air mata di matanya. Gadis-gadis itu datang, Chu Xuan adalah yang tercepat, dan memeluk Xiao Ye Fan. Chu Ling memegang sapu tangan, menyeka air matanya untuknya, dan tersenyum lembut, Fan Er. Saya membeli boneka dan membujuk si kecil, berpikir bahwa dia sangat merindukan orang tuanya. Xiao Ye Fan juga masuk akal, tapi dia berhenti menangis dan menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Gadis-gadis itu sedikit mengernyit, dan hanya ketika mereka benar-benar sampai di sisi Ye Fan barulah mereka merasakan aura yang akrab, seolah-olah seseorang sedang memperhatikan mereka. Mimpi kembali selama berabad-abad. Chu Xuaner bergumam pada dirinya sendiri. Kamu Chen, apakah itu kamu? Chu Linger buru-buru bertanya, menatap matanya, meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakannya, seolah dia tahu bahwa mimpi selama berabad-abad dapat menghubungkan mimpi dan kenyataan. Ini aku. Ye Chen tersenyum dengan air mata, tetapi mereka ditakdirkan untuk tidak mendengarnya. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Xiao Ye Fan tertidur dan dibawa kembali ke kamar. Tapi gadis-gadis itu tidak bisa tidur. Sebelum Ye Chen pergi, tubuh ilusinya mengambang di sana, menonton dengan tenang, mimpi ini sepertinya sangat panjang, dan dia harus melihat cukup banyak untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba, jejak angin musim gugur berhembus, membawa harum seorang wanita. Di depan jendela kamar Ye Fan, ada seorang wanita ilusi, memantulkan cahaya bulan, cerah dan tanpa cacat, dengan kecantikan seperti mimpi. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Jining Suang. Dia menatap Ye Fan yang sedang tidur nyenyak. Tersenyum. Episode 2149 waktu telah berubah. Ye Chen tertegun, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Dia pikir dia salah membaca, dan setelah menggosok matanya untuk melihat lagi, dia benar-benar salah membaca. Tidak ada seorang pun di depan jendela, dan Jining Suang, yang sana, tersenyum manis padanya. Aku terlalu merindukannya. Ye Chen menunduk dan tersenyum kecut. Itu benar-benar menggemakan pepatah lama, berpikir di siang hari, bermimpi di malam hari. Mimpi Ye Chen akhirnya berakhir sebelum fajar, tubuh ilusi menghilang dan kembali ke kenyataan, dia membuka matanya di tempat tidur, meskipun itu adalah mimpi, itu sangat nyata. Setelah duduk, Ye Chen terdiam lama, memikirkan hal-hal dalam mimpinya. Dia tidak terkejut bisa bermimpi kembali ke Dacu. Situasi seperti ini telah terjadi lebih dari sekali. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa Ye Fan bisa melihatnya. Pria kecil itu mengabaikan kebenaran. Senior, apakah kamu di sini? Tepat ketika dia berpikir, sebuah panggilan datang dari luar pintu. Ye Chen membuang pikirannya sejenak, bangkit dari tempat tidur dan keluar dari pintu, hanya untuk melihat sialan. Kali ini, tidak ada yang tua, hanya sialan, yang masih memeluk yang Lan kecil. Jelas, dia datang ke sini tanpa memberitahu Lao Yang, dan melihat si kecil, dia sepertinya belum bangun, dan malas meringkuk di dekat ibunya, di pelukannya, dia terus menguap,
ingin kembali tidur. Pahlawan wanita, ada apa? Ye Chen tersenyum. Saya ingin mengundang senior untuk merawat penyakit Laner, kata Sialan penuh harap. Dia hidup dan menendang, dia baik-baik saja. Ye Chen tersenyum, mengambil buah dari pohon, membersihkannya, lalu memasukkannya ke Xiao Yanglan. Melihat ada sesuatu untuk dimakan, lelaki kecil itu tiba-tiba tertidur, sangat energik, memegangnya dengan kedua tangan, memakan buah sambil berlari. Senior, jangan sembunyikan dariku. Jika kamu tidak sakit, kenapa kamu tidak tumbuh dewasa? Sialan mengerutkan bibirnya. Memang benar dia tidak sakit, tapi dia diberkati dengan segel. Segel. Kamu harus mengerti bahwa anakmu dan Lao yang bukanlah orang biasa. Ye Chen duduk dan berkata perlahan, benar-benar tidak berdaya untuk memberinya segel, dan itu juga demi kalian berdua. Tahu, selama aku tidak menyakitinya. Sialan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan membawa pergi Xiao Yanglan. Melihat punggungnya, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, apa yang dia katakan kepada Sialan setengah benar dan setengah salah, dan dia tidak mengungkapkan masalah bintang tunggal Tianxia, jadi dia tidak ingin menambah masalah. Setelah hanya makan sarapan, dia juga keluar dengan pakaiannya. Di kota Zuxian hari ini, ada cukup banyak orang luar, beberapa melarikan diri, dan beberapa datang ke sini untuk hidup dalam pengasingan. Mereka membawa banyak berita dari dunia luar, seperti perang. Hanya dua pangeran dan raja yang tersisa yang tidak setuju satu sama lain. Dan akhirnya memulai perang. Api perang membakar seluruh negeri. Tuan Xiang Yu, Han Wang Liu Bang, setengah dewa ini, hitunglah, mana yang bisa memerintah negara. Yang Xuan memandang Ye Chen sambil tersenyum sambil memegang kendi. Menurutmu, siapa di antara mereka berdua yang memiliki kehidupan kaisar? Jawab Ye Chen. Tuan lebih dapat diandalkan. Sangguan Jiu di samping mengambil percakapan, mengusap dagunya dan bergumam, 3 bagian dunia, Tuan menempati yang kedua, dan Raja Han hanya memiliki 1. Dalam hal kekuatan militer dan wilayah, tuannya adalah dia bisa menghancurkan Raja Han, dia pantas mendapatkan namanya sebagai kaisar. Analisisnya jelas dan logis, kamu cocok menjadi penasihat militer. Kata Ye Chen bosan. Mereka berdua tidak menganggapnya serius, mereka terlalu malas untuk berbicara dengan Ye Chen, mereka berjalan bahu-membahu, berbelok di persimpangan di depan, dan langsung menuju King Lou minum anggur bunga. Ye Chen senang dan santai. Ketika seseorang datang untuk meramal, dia meluangkan waktu untuk melakukan ramalan. Jika tidak ada yang datang untuk menggurui, dia tidur siang dengan tangan di tangannya. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak pengungsi yang semuanya melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai. Setiap kali sekelompok orang datang, itu akan membawa perang dari dunia luar, dan akan ada diskusi terus-menerus di jalanan dan gang. Siapa sangka pertempuran antara Tuan dan Raja Han akan berlangsung selama 3 tahun. Di mata dunia, kaisar yang diakui bukanlah Tuan Xiang Yu, tetapi Raja Han yang tidak populer. Pertempuran terakhir untuk menyatukan negara, diikuti dengan kekalahan Tuan, benar-benar berakhir. Tanah yang telah kacau selama ratusan tahun akhirnya akan mengantarkan penyatuan besar. Raja Liu Bang datang ke dunia dan mendirikan dinasti Han. Dia juga dianggap sebagai raja yang baik hati. Pada hari pertama dia naik tahta, dia memaafkan dunia. Nyadekrit kekaisaran, seperti nektar, memelihara tanah tandus selama ratusan tahun, dia benar-benar bisa pulih. Yang mulia, negara ini bersatu. Di makam kuno dari makam tua, selir Yinyu bergumam pelan, dengan lembut menyapu wajah Qin Xiong, senyuman lembut itu penuh dengan perubahan. Pada saat itu, orang mati yang masih hidup yang terbaring di atas ranjang batu ini juga menguasai dunia dan menguasai dunia. Dalam sekejap mata, selama ratusan tahun, mantan Prakin telah lama dihancurkan, dan mantan Kaisar Prakin telah lama dilupakan oleh dunia, dan dialah satu-satunya yang masih menunggu dengan susah payah. Dalam lingkaran sejarah tahunan, mungkin ada sentuhan kuat dari mereka, namun, ini bukan lagi waktunya. Kota Zuxian sangat ramai, dan pemberitahuan dipasang di setiap jalan. Kali ini, itu bukan pemberitahuan permintaan biji-bijian, tetapi dekrit amnesti kekaisaran untuk dunia, yang membangkitkan sorakan dari rakyat jelata. Itu benar-benar apa yang kamu katakan saat itu. Orang yang memerintah negara bermarga Liu. Di meja peramal, Yang Ge memegang tangannya, dan dia terus menghela nafas. Ketahui segalanya, ketahuilah segalanya, kata Ye Chen penuh arti. Kekuatan militer benar-benar menghancurkan, bagaimana Overlord melawan pertempuran ini. Sangguan Jiu menggosok alisnya dengan keras. Siapapun yang memenangkan hati orang-orang memenangkan dunia. Ling Feng tertawa. Beberapa orang berbicara satu sama lain, tetapi Ye Chen berhenti berbicara,
hanya mengistirahatkan dagunya dengan satu tangan, diam-diam menatap Misty. 3 tahun lagi, dia telah berada di kota Zuxian selama 9 tahun, bahkan Jiangsan dinasti telah berubah, tetapi orang yang dia tunggu belum juga datang, sampai hari ini dia tidak tahu siapa yang dia tunggu, atau berapa lama dia harus menunggu. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah melakukan perjalanan ke seluruh sungai dan sungai besar, hanya ingin memastikan apakah bintang kuno ini telah bereinkarnasi. Sayangnya, dia telah bertemu terlalu banyak orang dan mengunjungi terlalu banyak tempat, tetapi dia tidak pernah menemukan aslinya yang sama hidup lagi. Jiwa, dinasti telah berubah, dan waktu juga telah berubah. Satu-satunya hal yang tetap sama adalah Yang Lan kecil. Di usia 3 atau 3 tahun, dia masih berusia 9 tahun. Dia masih terlihat seperti berusia 2 atau 3 tahun. Yang Ge sangat tidak sabar, dia mengerti bahwa pertumbuhannya lambat, jika tidak tumbuh sama sekali, itu akan sedikit. Tidak masuk akal. Untuk alasan ini, Tuan yang cukup gigih, dia berlari ke tempat Ye Chen 3 kali sehari, dan ingin bertanya, apa yang terjadi? Mengapa dia tidak tumbuh lebih tinggi? Setiap kali dia pergi, dia akan dibuat bingung oleh Ye Chen. Lao yang bingung, tapi kesialan mengetahuinya dengan baik, tapi dia tidak mengungkapkannya. Ngomong-ngomong tentang dia, sungguh nikmat dewa bahwa dia hidup selama 3 tahun lagi. Ye Chen mengintip lebih dari sekali, dan pola periyin dan yang di tubuh sialan tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, artinya, dia bisa hidup lama, jika tidak, dia akan hidup lebih lama dari Yang Ge yang lebih tua. Terima kasih kepada roh jahat, jalang itu meskipun jahat, dia tetap melakukan sesuatu dengan benar. Di pagi hari, Ye Chen mengatur pakaiannya lebih awal. Tidak lama kemudian, saya melihat sekelompok tentara datang, berbaris rapi di kedua sisi jalan, seperti lembing, berdiri tegak, dan penuh permusuhan, semuanya marah di medan perang, momentumnya sangat menakutkan, yang memprovokasi orang-orang semua mengelak, mengira itu adalah kerusuhan lain. Kami tidak takut pada kekacauan, kami memiliki mitos seni bela diri. Orang awam berpikir demikian. Untuk pertempuran seperti itu, setidaknya dia adalah seorang jenderal. Di pinggir jalan, Yang Xuan menggenggam tangannya. Tidak ada gunanya ketika kaisar datang. Sangguan Jiu tampak tidak setuju. Yang paling tenang adalah Ye Chen, dengan dagu bertumpu pada tangannya, dia tidak suka kegembiraan, dia hanya melihat ke langit, seolah dia tahu siapa yang datang, dia setengah peri dan tahu segalanya. Di bawah tatapan semua orang, sebuah kereta melaju ke kota Zuxian, dan gerobak yang ditarik 4 kuda membuat orang-orang takjub. Itulah perlakuan yang hanya dimiliki seorang pangeran. Dengan kata lain, status orang yang duduk di kereta sudah pasti di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Saat berbicara, kereta telah berhenti, dan seorang pria yang mengenakan jubah piton keluar dari kereta. Usianya sekitar 30 tahun. Dia tampak sangat kaya. Setiap gerakan tangan dan kakinya memiliki keagungan orang yang unggul, dan miliknya matanya sangat tajam. Itu dia. Yang Ge tua melihatnya, dan hanya bisa menghela nafas. Kenapa? Apakah kamu saling kenal? Yang Xuan mengangkat alisnya. Tentu saja aku mengenalinya. Tuan tua yang menarik napas dalam-dalam dan mengingat apa yang terjadi 9 tahun yang lalu. Ada seorang sarjana yang turun-temurun yang meminta Ye Chen untuk meramal heksagram. Ye Chen tidak mengambil uang itu, dan dia berkata terus terang bahwa tidak akan terlambat untuk memberikannya ketika dia bernama seorang markis dan menyembah seorang jenderal sekarang. Mereka yang turun dan keluar di masa lalu benar-benar disegel sebagai seorang markis, dan mereka harus datang untuk memenuhi janji mereka. Katakan padaku, siapa dia? Yang Xuan dan yang lainnya memarahi. Hansin, kata Ling Feng dengan tenang, berbicara atas nama Yang Ge, dia adalah seorang jenderal di bawah pengawasan Raja Han. Dia adalah seorang jenderal langka dalam 500 tahun. Setengah dari negara dinasti Han adalah ditaklukkan olehnya Wang. Di masa lalu, Tuan dikalahkan olehnya, dia dikepung dan bunuh diri di Wujiang. Sangat menakutkan. Yang Xuan dan Sangguan Jiu mendecakkan lidah mereka. Tuan, aku akan disembah oleh Hansin. Di bawah perhatian orang-orang, mantan cendekiawan yang putus asa dan Raja Hancu yang sekarang, 3 langkah jauhnya, membungkukkan tangannya kepada Ye Chen, dengan sangat hormat, bahwa adalah, keempat kata itu saat itu, biarkan dia bangkit selangkah demi selangkah, dan dia benar-benar akan dinobatkan sebagai markis dan perdana menteri. Penghormatan ini mengejutkan orang-orang dan para jenderal di kedua sisi. Merupakan suatu kehormatan bagi seorang pangeran besar dari dinasti Han untuk memberikan hadiah yang begitu besar kepada seorang peramal. Hadiah Raja Chu, aku tidak tahan. Ye Chen tersenyum, bangkit, dan membantu Hansin berdiri. Jika orang lain memberinya wajah, maka dia harus melanjutkan. Bahkan jika dia setengah abadi,
dia harus melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi, bukan? Generasi muda telah menyiapkan perjamuan, tolong pindahkan tuannya, kata Hansin sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan, sebagai penolakan yang sopan. Dia tahu apa rencana Hansin, tapi sayangnya, dia sama sekali tidak tertarik pada kekayaan dan kehormatan itu. Bagi mereka yang hanya menerima semua uang peramal, ada bukan uang peramal saat itu, dan bunga dihitung, mengapa tidak memberikannya secara gratis, dan membagikannya kepada orang-orang biasa nanti. Satu generasi pangeran datang ke sini, tetapi mereka tidak mengundang Ye Chen, dan pergi dengan penyesalan. Sebelum pergi, Hansin tidak lupa untuk meminta ramalan Ye Chen sudah menuliskan heksagramnya. Saat itu, dia memberi Hansin 4 kata. Sekarang, dia masih memberikan 4 kata. Kereta itu berangsur-angsur pergi, dan Hansin, yang duduk dengan kokoh di dalam mobil, mengeluarkan kertas heksagram Ye Chen. Ketika Anda menatap mata Anda akan melihat 4 kata yang mencolok pensiun setelah sukses. Hansin mengerutkan kening, dan menatap kosong untuk waktu yang lama. Keempat karakter itu sekarang sama mempesonanya dengan tahun ketika dia diberi gelar Markis dan Perdana Menteri, tetapi implikasi yang diwakilinya benar-benar berlawanan. Ini untuk membiarkannya melucuti senjata dan kembali ke lapangan. Bagaimana dia bisa didamaikan, setengah dari dinasti Han diperangi olehnya, sekarang dinasti Han telah berdiri, tidak ada alasan untuk pensiun setelah sukses. Episode 2150 wajib. Hansin pergi, tapi Ye Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menghitung masa depan, itu semua terserah pilihan Hansin. Jika dia bersikeras menjadi seorang pangeran, hidupnya tidak akan lama. Belum lagi yang baru dinasti, Anda memperlakukan kaisar sebagai saudara, tetapi kaisar menganggap Anda sebagai bencana, dia dapat berbagi masalah dengannya, tetapi dia tidak dapat menikmati kekayaan dan kehormatan bersamanya. Namun, Hansin tidak mendengarkan kata-katanya yang baik. Dia membual bahwa dia telah membuat prestasi besar, bahkan Kaisar Han tidak berani menyentuhnya, tetapi dia masih meremehkan dinasti Han. Pada bulan ke-9 setelah dia meninggalkan kota Zuxian, dia dimahkotai dengan kejahatan pengkhianatan, hidupnya benar-benar telah berakhir. Hal yang konyol adalah bukan Kaisar Han yang menghukumnya, tetapi permaisuri Han, generasi jenderal terkenal yang terkenal di seluruh dunia, tidak mati dalam pertempuran, tetapi mati secara tragis di tangan seorang wanita. Saat kelinci yang licik mati, antek memasak. Saat burung pergi, busur yang bagus disembunyikan. Ketika dia sekarat, Hansin menyadari arti mendalam dari kata-kata Ye Chen. Sayangnya, dia terlambat memahaminya. Ketika dia meninggal, dia dituduh melakukan pengkhianatan. Dia adalah pecundang dan ditakdirkan untuk menjadi terkenal selamanya. Kematiannya menyebabkan kegemparan di dunia. Orang-orang yang tidak tahu mengapa, benar-benar berpikir bahwa Hansin adalah pengkhianat, tetapi dengan sedikit otak, mereka semua mengetahuinya dengan baik. Hanya aneh bahwa dia mengakar kuat di istana. Kaisar Han bahkan mungkin tidak bisa tidur nyenyak jika sang pahlawan tidak tahu cara maju dan mundur, maka ia sedang menggali kuburnya sendiri. Di bawah bulan, Ye Chen diam-diam menatap langit berbintang. Bintang Hansin sudah ada di langit, dan jenderal yang sulit dilihat dalam 500 tahun akhirnya akan berubah menjadi debu. Diam-diam, March berlalu dengan tergesa-gesa. Sudah 10 tahun sejak Ye Chen datang ke kota Zuxian. Bahkan Ye Chen sendiri tidak mempercayainya, tetapi sebenarnya tinggal di bintang kuno Fana selama 10 musim semi dan musim gugur penuh, dan untuk beberapa saat, dia masih berpikir bahwa dia adalah manusia, bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam, tanpa intrik apapun, tanpa pedang, cahaya, dan bayangan pedang itu, semuanya datar. Di tengah malam, roh jahat itu datang, wajahnya agak pucat, sudut mulutnya berdarah dari waktu ke waktu, dan bahkan napasnya sangat lemah sehingga sekilas dia bisa tahu bahwa dia terluka, dan lukanya tidak serius. Ada rasa sakit di mata indah itu. Ye Chen mengerutkan kening, tidak banyak yang bisa melukai iblis sedemikian rupa. Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Aku tidak tahu apakah itu nyaman. Roh jahat itu duduk dan berbicara perlahan, bahkan sangat sakit. Kaki Erlang masih tegak. Naik gunung pedang dan turun ke lautan api, junior ini wajib. Ye Chen segera menepuk dadanya, dan apa yang dia katakan sangat menakjubkan. Roh jahat itu sepertinya sedang berdiskusi dengannya, tapi sebenarnya tidak ada gunanya. Tidak ada bedanya apakah dia setuju atau tidak. Hasilnya sama, mengapa tidak menunjukkan kesetiaan dan menjaganya, ketika gadis ini bahagia, dapatkah dia menghadiahinya dengan beberapa harta? Setan itu mengangkat alisnya ketika mendengar ini, dan sangat tersentuh oleh kata-kata Ye Chen.
Karena Ye Chen mengatakan itu, maka dia tidak sopan, dan mengangkat tangannya untuk menggambar lingkaran cahaya pada Ye Chen, agar tidak membiarkannya lolos, dan hanya membuka segel Ye Chen setelah masalah selesai. Lalu, gambarnya sedikit menggelegar, lebih tepatnya, sedikit berdarah. Itu benar, itu berdarah, iblis itu mengeluarkan darahnya lagi. Sudut mulut Ye Chen tersentak, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berbicara, dia hanya menatap tak berdaya, menyaksikan iblis itu menumpahkan darahnya, mangkuk demi mangkuk, tanpa henti. Dalam adegan ini, dua makhluk tertinggi dunia bawah merasa sangat segar. Ye Chen selalu menjadi orang yang membuat orang lain berdarah, tapi hari ini, dia akhirnya dibebaskan oleh orang lain. Perilaku iblis itu bukan untuk bersenang-senang, tetapi sangat membutuhkan darah Ye Chen, darah dari tubuh suci kuno, setiap tetesnya mengandung esensi sejati. Menelan darah suci ini jauh lebih efektif daripada meminum ramuan. Iblis itu tidak bodoh, biarkan saja dia menolak untuk minum obat ajaib, jadi dia mengeluarkan darah Ye Chen dengan serius. Lihatlah wajah Ye Chen, benar-benar gelap, kamu wanita gila, kamu datang jauh-jauh ke sini, kamu pasti membuatku berdarah. Apakah nyaman atau tidak, apa yang Anda katakan itu bagus. Pada titik tertentu, roh jahat itu berhenti, menarik lingkaran cahaya, dan menyegel Ye Chen lagi. Ye Chen yang sedih terhuyung-huyung, bahkan tidak bisa berdiri tegak, dan kepalanya pusing. Setelah dituangkan dengan beberapa mangkuk darah, akan aneh jika dia tidak pusing. Jika dia adalah orang biasa, dia akan melakukannya telah berbaring di sana sekarang. Itu yang kamu katakan, aku tidak memaksamu. Setan itu mengangkat bahu. Bisakah kamu lebih realistis? Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Kamu dalam keadaan sehat, tidak apa-apa untuk menaruh beberapa mangkuk lagi. Roh jahat itu tersenyum. Ye Chen tidak berbicara, dan sudut mulutnya berkedut alasan yang dia cari cukup segar dan halus, dan dia, dewa jebakan, tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengarnya. Roh jahat itu tidak menganggapnya serius, menyilangkan kakinya di udara, menyatu dengan darah suci, dan tenang untuk menyembuhkan lukanya. Ye Chen duduk di tanah, menatap iblis dengan wajah gelap, dia menuangkan begitu banyak darah ke Lao Su, tapi beri aku tonik. Saya juga tahu apa itu wajah. Namun mengenai ekspresinya, roh jahat itu mengabaikannya dan hanya fokus pada penyembuhan. Belum lagi, darah suci Ye Chen sangat berguna untuk lukanya. Kekuatan kuno yang terkandung dalam darah suci menghapus luka gelapnya. Setelah semangkuk darah suci turun, aura iblis menjadi lebih berat, dan aura masih naik, sepertinya dia akan menembus puncak Zundi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan, dan seluruh dunia bergetar. Ye Chen Huo berdiri dan menatap langit berbintang dengan kaget. Itu adalah pertanda hukuman ilahi kaisar. Tak perlu dikatakan, itu adalah iblis yang menariknya. Dia adalah dewa besar di tingkat prasejarah. Jika Anda memberinya kesempatan, benar-benar ada kemungkinan menjadi seorang kaisar. Jika Anda dapat membantunya menjadi seorang kaisar, akan bermanfaat untuk menuangkan beberapa mangkuk darah lagi padanya. Sayangnya, guntur datang dan pergi dengan cepat, dan ketiadaan kembali menjadi tenang. Setan itu memuntahkan darah, bukan karena lukanya, tetapi karena pembalasan jalan kaisar dan hukuman dewa. Itu hanya setengah langkah, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa melewatinya. Ada parit alami antara dia dan kaisar. Kenapa kamu tidak memberiku darah lagi? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Apakah menurutmu Chengdi sesederhana itu? Setan itu geli lagi. Itu karena aku terlalu banyak berpikir. Ye Chen terbatuk, bukan karena dia melebih-lebihkan darah suci, tetapi karena dia meremehkan kaisar, seperti yang dikatakan roh jahat, jika kesempatan tidak ada di rumah, bahkan jika dia menelannya tubuh suci Kaisar Huang Dacheng, dia juga akan kehilangan tahta. Jika tidak, dengan begitu banyak puncak kaisar semu, mereka akan dinobatkan sebagai kaisar sejak lama. Roh jahat pergi lagi sebelum pergi, dia akhirnya meninggalkan beberapa tonik untuk Ye Chen. Gadis itu dalam suasana hati yang sangat baik, dia memiliki tubuh suci kuno yang sunyi, yang sangat bagus. Ketika dia terluka, dia berlari ke sini untuk memberi Ye Chen darah, yang dapat menghemat banyak obat ajaib. Saya tidak tahu, jika Ye Chen mendengar ini, apakah dia akan melompat dan memarahi ibunya. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, Ye Chen berjalan keluar dari taman kecil dengan pakaian di tangannya, dan mengatur pakaiannya dengan rapi. Pada saat ini, Yang Xuan dan yang lainnya akan muncul untuk pertama kalinya, serta Tuan Yang Ge, yang membuat heksagram setiap hari. Itu harus dihitung, dan itu adalah jenis yang tidak memberikan uang peramal. Yang Xuan dan 3 lainnya baik-baik saja, dan Yang Ge masih baik-baik saja, meninggalkan 10 tahun terakhir, dia masih bisa hidup selama 20 tahun lagi.
Sebaliknya, sialan hari ini terlihat sedikit lebih pucat. Ye Chen mengintip, hanya untuk menyadari bahwa garis langit yin dan yang di tubuhnya telah mulai menurun. Meskipun kecepatannya lambat, itu bukan pertanda baik. Nasib sudah mati, dan didukung oleh yin dan yang garis langit Rao, dia tidak bisa mengetahuinya sialan, berapa lama dia bisa bertahan. Dalam hal ini, hati sialan harus jernih, dan dia telah menerima takdirnya. Ye Chen tidak berdaya, begitu pola langit yin dan yang membusuk, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sayang sekali Yang Ge masih dalam kegelapan, tidak tahu bahwa istrinya adalah mayat hidup. Saat malam tiba, Ye Chen mengenakan jubah dan penutup kepalanya, dan meninggalkan kota Zuxian. Sesekali, dia akan keluar, atau beberapa hari atau beberapa bulan, untuk menghantui kota dan desa kuno, hanya untuk menemukan jiwa natal yang sama persis, untuk membuktikan bahwa bintang kuno ini telah bereinkarnasi, hanya perlu bereinkarnasi. Temukan satu, dan kontradiksi akan terselesaikan. Kali ini, dia melakukan perjalanan lebih lama dan lebih jauh, dan dia tidak kembali ke kota Zuxian selama 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah bepergian ke terlalu banyak tempat, makan dan tidur sepanjang jalan, seperti dia berada di Dacu ketika dia mencari reinkarnasi. Dimanapun ada manusia dan makhluk hidup, di situ ada sosoknya, dan tidak ada satu dengan dia sepi, penuh perubahan. Namun, setelah 10 tahun mencari, dia masih tidak dapat menemukan jiwa natal yang sama persis. Saya belum menemukan jiwa hidup saya, tetapi saya melihat lebih banyak kemakmuran di dunia meskipun Kaisar Dinasti Han kejam terhadap para pahlawan, dia juga seorang raja yang baik hati kepada rakyat jelata. Itu adalah malam yang tenang lagi, dia menetap di hutan dan menyalakan api unggun. Sementara api berkedip-kedip, saya mencium aroma wanita itu lagi. Dia tahu bahwa wanita itu telah memimpikannya lagi selama 10 tahun, setiap 3-5 hari, dia akan bermimpi, dan setiap mimpi akurat kemanapun dia pergi. Ikuti aku sepanjang jalan, aku tidak berutang uang padamu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Jelas, tidak akan ada gema, atau dengan kata lain, dia tidak akan bisa mendengar gema.